kami dari kelompok 2 akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah memberikan informasi kepada calon pelamar. Menurut Dedi Purnawan dan Nur Hidayah, penarikan rekrutmen adalah mencari calon karyawan untuk memenuhi syarat tertentu sehingga perusahaan dapat memiliki orang-orang yang tepat. Informasi dapat ditemukan melalui koran, majalah, brosur, dan sosial media seperti WA, Instagram, dan lain-lain. Dalam praktiknya, rekrutmen memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja yang potensial, yang artinya pelamar yang melamar ke perusahaan memiliki sikap potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Memperoleh tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Banyaknya sekarang pelamar yang mengumpulkan berkasnya tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Artinya, pelamar harus memiliki kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. 4. Untuk kebutuhan seleksi. Artinya, dengan memperoleh banyak karyawan agar dapat diseleksi dan dapat dipilih untuk betul-betul mendapatkan karyawan yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Seleksi adalah suatu proses memilih tenaga kerja dari para pelamar yang masuk, di mana akan dipilih pelamar sesuai dengan kualifikasi, tujuan, dan kebutuhan perusahaan melalui serangkaian tahapan tes yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa kualifikasi dalam proses seleksi. Yang pertama yaitu keahlian, yang kedua pengalaman, yang ketiga usia, yang keempat jenis kelamin, kelima pendidikan, keenam kondisi fisik, ketujuh penampilan fisik, kedelapan bakat atau skill, kesembilan temperamen, yang ke-10 yaitu karakter. Ada penjelasannya sebagai berikut. Menurut Hanif Handoko dan Burhanuddin Yusuf, tahap seleksi tenaga kerja yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan ada 7 tahapan. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Jika si pelamar datang sendiri, maka wawancara pendahuluan dapat dilakukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pemberian informasi dari situs yang tidak resmi. Yang kedua, tes penerimaan. Dalam tes seleksi, ada 3 macam tes penerimaan. Yang pertama, tes psikologi. Yang kedua, tes pengetahuan. Yang ketiga, tes performa. Selanjutnya, wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal apakah diterima atau tidak diterimanya seorang pelamar. Adapun tujuan dari tes wawancara, yang pertama, informasi mengenai si pelamar. Yang kedua, menjual perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang perusahaan. Yang keempat, menjalin persahabatan. Nah, tes selanjutnya yaitu pemeriksaan referensi. Referensi pribadi biasanya diberikan kepada keluarga maupun teman terdekat yang ditunjuk oleh si penerima maupun diminta oleh perusahaan. Yang kelima yaitu evaluasi medis. Pada umumnya, evaluasi ini mengharuskan si pelamar untuk menunjukkan informasi kesehatannya. Yang keenam, wawancara penyedia. Atasan langsung artinya orang yang bertanggung jawab kepada para pegawai yang baru diterimanya. Tes terakhir yaitu keputusan penerimaan.
keputusan penerimaan maupun penolakan tidak hanya dalam masalah kompetensi yang dimiliki, tetapi juga kesesuaian yang diinginkan oleh tujuan dari perusahaan tersebut. Itulah pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul